Halo, selamat malam semua. Selamat datang kembali di konten dari channel Blue Santama. Ya, sobat Garuda, fans timnas tentunya, di mana di hari ini kembali gua ingin mengupdate kabar tentang tim nasional Indonesia, kabar-kabar juga dari para pemain timnas. Dan tentunya yang terhangat adalah di mana striker tim nasional kita yaitu Rafael Struijk atau yang biasa dipanggil El Klomer oleh netizen kita. Tidak disangka ternyata resmi bergabung bersama klub Australia League yakni Brisbane Roar. Ya, satu kabar yang cukup menggembirakan ya kalau menurut gua. Kenapa? Karena si Rafael ini memang selama dia berklub atau bermain di ADO Den Haag bisa dibilang sangat jarang bermain untuk klubnya, karena di ADO Den Haag sendiri si Rafael ini menit bermainnya sangat minim ya, dan juga kadang-kadang dia hanya dimainkan di klub juniornya di ADO Den Haag U21. Nah, dengan kabar bahwa dia pindah ke klub Australia Brisbane Roar, maka ini akan membuka kesempatan dia nih untuk bisa mendapatkan jam bermain atau menit bermain lebih tinggi lagi. Karena menurut gua Rafael ini potensinya belum kelihatan maksimal. Memang di timnas dia sangat banyak diberi kesempatan oleh Sintayong ya. Di timnas senior dia hampir selalu menjadi pilihan utama meskipun belum mencetak gol sama sekali ya. Kalau menurut kita di timnas senior nih Rafael belum ada gol yang dia cetak gitu. Nah, mungkin dengan kepindahan dia ke Brisbane Roar, dengan nanti ada kemungkinan dia bisa dimainkan secara lebih lagi menit bermainnya, tentu ini bisa menjadi satu peningkatan dari sisi pengalaman ya, dan juga jam terbang untuk si Rafael sendiri. Nah, ini merupakan salah satu kabar baik juga buat kita, karena kita memang membutuhkan striker atau kita membutuhkan pemain-pemain yang bermain reguler secara menit bermainnya lebih tinggi di klubnya ya. Karena kalau kita lihat dari komposisi pemain timnas kita nih, seperti Jelizes, kemudian Calvin Verdong, itu kan pemain-pemain yang secara reguler bermain tiap pekan di klubnya. Contoh misalnya Jelizes ini kan dia sudah cukup banyak ya, bahkan di musim lalu bersama Venezia dia melakoni lebih dari 30 pertandingan sebagai starting atau sebagai starter gitu. Dan terakhir kemarin untuk Jesus kemarin bermain full menghadapi Milan ketika Venezia bertemu Milan. Belum lagi Calvin Verdong juga bermain secara reguler di klubnya di Nijmegen. Nah, sehingga nih menurut gua kepindahan Rafael ke Brisbane Roar semoga saja bisa mendapatkan menit bermain lebih, karena kalaupun dia bertahan dengan ADO Den Haag rasa-rasanya sulit untuk dia bisa mendapat menit bermain. Terlebih ADO Den Haag sendiri kan bermain di klub divisi 2-nya Belanda gitu ya, bukan di era divisinya. Jadi memang dengan kepindahan dia tentu ini bisa menjadi tantangan tersendiri buat si Rafael Struijk nih. Dia memang bermain di timnas, bahkan bisa dibilang lebih banyak menit bermainnya di timnas daripada di ADO Den Haag sendiri. Dan kabarnya Rafael Struijk ini nanti akan mengenakan nomor punggung 9 ya di Brisbane Roar. Dan nomor punggung 7, dan Brisbane Roar sendiri berada di peringkat 9 di A-League atau Australia League. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahui bahwa Brisbane Roar sendiri merupakan klub dari pengusaha Indonesia ya, dari Bakri Group. Jadi memang tidak asing kita mendengar Brisbane Roar. Mungkin sebelumnya juga ada juga pemain-pemain kita yang sempat merasakan trial ataupun sempat merasakan berlatih di Brisbane Roar, karena memang klub ini milik pengusaha Indonesia. Dan semoga saja nanti kepindahan dari Rafael Struijk ini bisa menjadi satu jawaban dari Rafael bahwa memang setiap pemain apalagi yang bermain di timnas semaksimal mungkin harus bisa bermain secara reguler di klubnya.
supaya ketika bermain di timnas tidak lagi menjadi kesulitan untuk bisa bermain secara penuh ya. Ini juga kemarin terlihat ketika si Rafael ini kan sebetulnya di match kedua, di pertandingan kedua dia kondisinya sebetulnya tidak maksimal. Itu pun diamini oleh Coach Sintayong ya, bahwa si Rafael sendiri memang kondisinya dia mengalami cedera, dan itu terlihat ketika di babak kedua dia digantikan ya. Karena memang ketika dia bermain di babak pertama posisinya memang sudah tidak maksimal, sudah cedera gitu. Nah, ini juga bisa dibilang sedikit banyak punya pengaruh karena mungkin dia tidak begitu mendapat menit bermain bersama dengan klubnya ya di ADO Den Haag. Nah, dengan kepindahan dia tentu ini menjadi kabar juga buat pemain-pemain lain agar mereka juga bisa memiliki kesempatan yang sama, bisa bermain di klub-klub luar Indonesia, karena dengan abroad, karena dengan bisa bermain di klub-klub luar tentu memiliki nilai lebih dibanding hanya bermain di liga lokal ya. Tentu kita bisa melihat bagaimana ketika di era sebelumnya ada Witan, ada juga Egy yang bermain di Eropa, dan yang terakhir ada Marcelino. Meskipun Marcelino memang masih belum bisa mendapatkan menit bermain ya, karena kalau di divisi championship untuk pemain-pemain di bawah usia 21 tahun memang ada opsi untuk dimainkan ke klub juniornya dahulu gitu ya, atau di klub U21-nya. Makanya kita tidak perlu cemas kalau misalnya klub seperti Oxford nih, klubnya Marcelino, tidak memainkan dia atau tidak memberikan menit bermain kepada dia, karena memang secara usia Marcelino belum bisa meyakinkan untuk bisa diturunkan di level tim seniornya di Oxford ya. Nah, untuk pemain-pemain lain juga sebetulnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bergabung atau bisa memilih jalan abroad untuk karirnya. Ya, tentu harapannya kepada Rafael Struijk, semoga dia bisa memberikan kemampuan maksimalnya dan lebih bisa meningkatkan lagi, karena jujur menurut gua Rafael ini punya kemampuan, punya kesempatan yang bisa dikembangkan lagi ke depannya agar untuk nanti dia bisa semakin mendapatkan jam terbang. Ya, Sobat Blue Santama, sedikit tadi kabar tentang Rafael Struijk. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Thank you for watching. Selamat malam.